Gelisah boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan, berlebihan dalam kegelisahan. Maka kita minta sama Allah agar Allah melindungi kita. Yang kedua, kita minta sama Allah agar kita terhindar dari kelemahan dan kemalasan. Ingat, penyakit yang akan membuat hidup kita tidak berubah, salah satunya adalah malas. Apa? Malas. Makanya Bunda berlindung ya, semoga Allah jauhkan dari suami kita yang malas. Bunda sayang, di awal pertemuan ini kita sama-sama tadi mendoakan untuk negara yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini dirgahayu yang ke-77. Tolong aminkan sama-sama, semoga negeri ini semakin maju, negeri ini semakin sejahtera, negeri ini semakin Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Dan tentunya semoga kita dijauhkan dari bala musibah dan bencananya. Amin. Dan insya Allah semua para pemimpin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian. Baik. Jadi Masya Allah, ini bajunya, ini emang sengaja begini ya? Janjian begini ya? Ya ya. Ahilman juga menyesuaikan lah ya. Masya Allah ya. Baik, Bunda, Teteh sayang, tidak ada kata yang pantas kecuali di awal ini kita semua mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, rasa-rasanya kita tidak akan bisa menghitung nikmat itu. Setuju? Maka kalau kita paham dan kita tahu bahwa nikmat Allah itu banyak, sudah menjadi tugas kita untuk bersyukur atas nikmat itu. Setuju? Setuju. Dan Allah berjanji kepada kita, siapapun yang kemudian dia bersyukur, maka Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Kenikmatannya. Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupannya. Apa yang Allah tambahkan? Keberkahannya. Dan ingat ya, kalau bicara keberkahan itu bukan bicara tentang kuantitas, tapi bicaranya kualitas. Contoh, Bunda usaha, Bunda dagang, mungkin keuntungan nominalnya tidak bertambah, tapi rasanya bertambah. Misal, penghasilan kita tetap 5 juta, tapi 5 juta yang kemarin dengan 5 juta yang sekarang boleh jadi beda. Rasanya yang beda, keberkahannya yang beda, kecukupannya yang beda. Sekarang Ustadz tanya, yang ngasih keberkahan itu siapa? Allah. Yang ngasih kecukupan siapa? Allah. Allah. Ada nggak orang, mohon izin ya, banyak tapi tidak cukup? Ada tidak? Ada. Hasilnya banyak tapi tidak cukup. Tapi ada orang yang mungkin hasilnya biasa-biasa saja tapi cukup. Cukup. Pas mau beli rumah cukup, renovasi rumah cukup, beli kendaraan baru Cukup. beli elektronik baru, Cukup. jalan-jalan ke Kapadokia, Cukup. mau berangkat umroh sama Ustadz Hilman, Cukup. cukup. Jadi serba cukup. Yang ngasih kecukupan siapa? Allah. Makanya mohon maaf ya, tidak semua yang banyak itu mencukupi. Boleh jadi yang sedikit itu cukup. Ibu punya suami ganteng apa enggak? Kata siapa?
kata saya, betul ya? Oke. Ibu, mohon izin ya. Kalau secara sepintas antara suami ibu dengan Ahilman gantengan siapa? Ya. Selintas pasti gantengan ibu, suami ibu kan? Selintas, ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam gantengan siapa ya? Iya, suami ibu tetap ya, maksudnya gitu. Jadi ya mungkin selintas meniresep gitunya ningali Ahilman. Mohon maaf, kadang-kadang yang begini belum tentu menenangkan. Betul apa betul? Betul. Boleh jadi yang begini nggak akan cukup buat ibu. Udah ibu menerima yang ada yang sekarang lah. Mungkin itu yang lebih cukup. Betul apa betul? Yang nitipin cukup itu siapa? Allah. Maka itulah buah dari syukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur apa? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu. Apa di antara azabnya? Mohon maaf ya, hidup terasa sempit, hidup terasa sulit, hidup terasa kurang. Sebenarnya keadaannya nggak kurang-kurang banget sih, tapi cara pandang kita tentang kehidupan itu yang menjadikan kita merasa kurang. Betul? Maka di momentum 17 Agustus hari ini, Ahilman ingin mengajak bunda semua untuk merdeka dari sikap-sikap yang tidak membuat kita bahagia. Apa di antaranya? Kita harus merdeka dari kesedihan, kita harus merdeka dari kegelisahan, kita harus merdeka dari mantan yang pernah ada, kita harus merdeka dari masa lalu, betul? Khususnya mudah-mudahan kita merdeka dari hutang. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Maka bismillah ya, di momentum kemerdekaan ini kita harus memperbaiki diri. Setuju? Kita harus merdeka, setuju? Betul. Maka ada satu doa ya, silakan dibaca doa ini agar doa ini kita terhindar dari sesuatu yang buruk dalam hidup kita, dari kesedihan, dari kegelisahan, dari ketakutan. Mau tahu doanya? Oke ya, Ahilman sekali, bunda sekali ya, bismillah. Walaupun sudah pada hafal sebenarnya doanya ini, tapi insya Allah ini akan jadi kebaikan untuk coba kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Coba ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Perhatikan terjemahannya ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi, dari kebingungan atau dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan. Jadi pertama kita minta kepada Allah berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal azzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan.
agar kita diberikan kekuatan untuk bekerja, untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk benar-benar mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minal jubni wal bukhli, dari ketakutan dan kekikiran. Oke, kita berlindung kepada Allah dari ketakutan dan kekikiran. Dan yang terakhir, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid daini, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan tekanan manusia dalam hidup. Amin. Ini dibaca doanya setiap pagi dan setiap sore. Setiap pagi, setiap petang, atau setiap sore. Mudah-mudahan Allah merdekakan kita dari sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, ya. Dari kegelisahan, dari kesedihan. Ada yang lagi gelisah hari ini? Ya. Yang mana orangnya nih? Ada yang lagi sedih? Ya. Sedih boleh nggak? Boleh. Gelisah boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan, berlebihan dalam kegelisahan. Maka kita minta sama Allah agar Allah melindungi kita. Yang kedua, kita minta sama Allah agar kita terhindar dari kelemahan dan kemalasan. Ingat, penyakit yang akan membuat hidup kita tidak berubah, salah satunya adalah malas. Apa? Malas. Makanya Bunda berlindung ya, semoga Allah jauhkan dari suami kita yang malas. Amin. Agar suami kita mau bekerja, suami kita mau berusaha, suami kita mau sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Ini penting. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Catat status hari Rabu itu. Ikhtiar itu apa? Kewajiban. Rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Maksudnya apa? Ikhtiar itu wajib atau tidak? Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka orang yang berusaha, lihat, belum dapat hasilnya saja udah dapat pahala. Masya Allah. Orang yang bekerja, hasilnya mungkin tak sesuai dengan harapan dia, sudah mendapatkan pahala. Apa di antara pahalanya, Ahilman? Oh, Masya Allah, orang yang bekerja itu setiap langkahnya dinilai sebagai jihad fi sabilillah. Amin. Jadi kalau ada suami ibu atau ibu kemudian bekerja dan di tengah perjalanan ibu misalnya meninggal, maka syahid. Tapi jangan maksain meninggal. Ada yang sahid yang menabrakan diri we kitunya, ulah daya tema lainnya. Ieu mah kira-kira tiba-tiba ajalnya menjemput dia, maka syahid. Orang yang bekerja di pagi hari dalam keadaan lelah luar biasa, sampai kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Maka jangan sepelekan yang namanya bekerja. Dan kita minta sama Allah agar apa? Dihindarkan dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari ketakutan dan kekikiran. Ibu, teteh sayang, jangan pelit. Orang yang pelit, ya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Bahkan mohon maaf, orang pelit dibenci manusia, iya nggak sih? Dibenci Allah, ya, bahkan jauh dia dari surga. Tapi orang yang dermawan disukai oleh Allah, disukai oleh manusia, dekat dengan surga. Makanya kalau kita dikasih kemampuan harta dengan izin Allah, ayo berbagi. Dan kalau berbagi jangan yang sisa, tapi ngasih yang terbaik. Kita mah kadang-kadang kalau ngasih suka yang tersisa. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda ya. Sok ku Ahilman di tesnya, punten nggak jawabnya, jujurnya. Kalau ibu punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang sodako yang mana? 50. Jujur yang mana? Baik. Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 ya, 3 lembar. 50, 20, 10. Yang mana yang sodakohnya? 50. Masih jujur?
Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sodakonya? Tolong jujur, yang mana? Sekarang uangnya nambah lagi 87.000. 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sodakonya? Ada yang 2.000 sodakonya? Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa? Enggak beda. Ya, mulai hari ini mah belajar memperbaiki diri. Kalau enggak yang paling besar minimal tengah-tengahnya. Betul? Betul. Masuk toilet berapa sekarang? 5.000. Masuk surga maknya 2.000 kenehnya. Harus berubah. Ayo merdeka dari pelit. Ya, setuju? Merdeka dari Pelit. Nah, kalau Bunda mau tahu sedekah yang paling baik itu sama ustad. Nya, jadi ulah pelit sama ustad tehnya, kudu ingetnya. Tapi kan sedekah nggak harus harta, betul. Senyum bisa. Nah, matakna lamun teu boga duit senyum we. Kalau nggak punya uang apa? Senyum. Punya waktu, sedekah dengan waktu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Betul? Oh. Tapi maknya terboga duit merenannya. Nah, minimal ayo berikan yang terbaik. Terutama pagi-pagi ya. Bunda sayang, teteh sayang, biasakan infak di pagi hari. Kenapa Ahilman? Karena setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun menemui kita. Kata Nabi, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kemudian menemui hamba tersebut. Ada berapa? 2. Apa yang malaikat itu lakukan? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Sekarang Ahilman tanya, kalau malaikat yang berdoa pasti diijabah atau tidak? Pasti. Pasti diberi? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan, kepada orang yang berinfak, kholafa, ganti yang lebih baik. Perhatikan, orang yang berinfak di pagi hari Allah gantikan dengan yang lebih baik. Makanya Bunda mohon izin ya, kadang-kadang ada nggak di antara kita yang mohon maaf ya, misalnya feelingnya udah mau kecelakaan tapi tiba-tiba diselamatkan, ada tidak? Ada. Feelingnya udah mau terjatuh tapi kemudian dimudahkan untuk tidak terjatuh, itu ada? Ada yang ikutan seleksi apa, dimudahkan seleksinya kemudian keterima, ada nggak? Ada yang jualan ini dimudahkan jualannya, ada atau tidak? Boleh jadi itu bukan semata-mata ikhtiar kita, tapi ada infak kita di pagi hari yang memudahkan itu lancar kepada kita. Maka hati-hati ini Bunda sayang, teteh sayang, biasakan ya. Allah itu lebih suka infak kita 100.000 ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas. Betul. Ada yang salah tidak kalimatnya? Tidak ada yang salah kan? Tapi benar nggak kira-kira? Benar ya? Iya, benar. Kalau Ahilman prinsip infaknya gini, nggak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, catat status hari Kamis itu ya. Tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju? Betul. Jadi berinfak tiap pagi. Nah, malaikat kedua apa doanya? Perhatikan. Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsihkan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, mergehese, cap jahe, buntut kasir, segala pokoknya malah naon, talafa, lihat, binasakan dia dengan harta yang dia miliki, nauzubillah. Maka Ahilman belum pernah dengar ada yang dermawan jadi miskin, asa nggak ada. Yang pelit jadi miskin, ada nggak? Enggak. Tapi yang dermawan jadi miskin asa jarang, bahkan mungkin tidak ada.
Maka kita minta sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari apa? Dari ketakutan dan kegigiran. Sampai nanti ujungnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan hutang. Hutang itu sesuatu yang membuat kita hina di siang hari, gelisah di malam hari. Jadi gimana tuh Ustaz? Dah hutang teh belum kebayar juga sekarang teh. Kudu kumaha bayar atuh. Ke di mana bayaran ahil manda? Kita tengis adu gelajar menit kuat pisan. Catat, satu, niat mau bayar. Ya, niat. Ingat ya. Orang yang punya hutang, kemudian dia niat mau menyelesaikannya, maka Allah akan bantu jalannya. Asalkan kita niat dulu. Karena mohon maaf, ada nggak orang yang punya hutang tapi nggak niat bayar? Ada nggak? Ada. Di sini ada orangnya sini. Nu mana jalmin ayat. Jadi niat, aku tuh punya hutang iya, tapi aku niat mau bayar, serius mau bayar. Nah, niat itu perlu azam, kesungguhan. Azam itu buktikan dengan apa? Amal, ikhtiar. Ikhtiar ada dua, ikhtiar dunianya kerja, ikhtiar langitnya tingkatkan ketakwaan kita sama Allah. Nah, baru nanti yang ketiga, komunikasi. Insya Allah bunda sayang, tidak ada yang tidak akan selesai kecuali kita komunikasi. Jadi ngobrol, insya Allah ulah pas minjem na butuh, hari pas ditagih poho deui. Hah? Punya hutangnya asa henteu. Memang nu paling kehel kieu kadang-kadangnya, nu paling kehel ada orang yang hutang sama kita tapi status jalan-jalan wae. Greget tuh sih, greget tuh. Greget kadang-kadang ya. Betul apa betul? Betul. Terus kumaha Ustaz? Doakan orang yang punya hutang dilembutkan agar bayar hutang, kita dilembutkan agar sabar untuk menerima itu. Insya Allah. siap merdeka? Siap merdeka? Ya. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Takbir! Allahu Akbar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, jadi di awal kan ini spesial 17 Agustus. Jadi kita harus merdeka, siap ya? Siap. Merdeka dari sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Insya Insya